karena dua peristiwa tersebut, yaitu karena dua hal tersebut, yaitu lempeng benua dan dua lempeng samudra tersebutlah yang membuat Indonesia itu letaknya strategis, bahkan saking strategisnya kita juga sampai dijajah ya 350 tahun. Kemudian peristiwa geologi itu merupakan kita menjadi kaya akan sumber daya. Nah, kita bisa melihat di sini ada sebaran gunung api. Nah, ada sebaran gunung api di Indonesia. Nah, Indonesia itu juga termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin api, di mana pegunungan di Indonesia itu masuk ke dalam Ring of Fire. Nah, kemudian ada sebaran lempeng tektonik. Nah, di sini kita bisa melihat ya, jadi ini tercipta dari yang memang lempeng benua yang berujungnya. Nah, dari sini kita melihat nih jalur api. Kita didominasi itu yang banyak itu di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kita banyak memiliki sumber daya alam karena memang kita lagi azan ya. Kita tunggu azan berkumandang terlebih dahulu. Oh, sorry. Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya ada karakteristik wilayah darat Indonesia. Nah, di sini wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda, bisa dilihat dari kenampakan daratan yang berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Jadi memang ya di Indonesia ini memiliki banyak sekali karakteristik, terutama pada wilayah-wilayah tertentu kita memiliki perbedaan, memiliki ciri-ciri khas. Misalnya karakteristik Pulau Jawa dengan karakteristik Pulau Sumatera itu sangat berbeda. Sama halnya dengan Kalimantan ataupun Sulawesi. Nah, seperti itu. Jika bahkan di dalam satu wilayah pulau pun bahkan pada satu wilayah pulau pun terkadang memiliki ciri-ciri atau perbedaan dari misalkan bagian barat seperti apa, bagian selatan seperti apa, dan bagian timur seperti apa. Nah, itu yang menjadi ciri karakteristik wilayah di Indonesia. Jadi setiap wilayahnya itu memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing. Kemudian, nah, ada pegunungan. Nah, Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum,
yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, Indonesia ini memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Salah satunya di Papua adanya pegunungan Jaya-Wijaya yang diselimuti salju. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kenapa menarik? Karena Indonesia ini merupakan negara di mana sangat jarang ditemukan adanya suatu salju, bahkan bisa dibilang tidak mungkin. Tetapi bisa saja terjadi seperti yang terjadi di Jaya-Wijaya yang ada di Papua. Itu. Nah, kenapa terjadi salju ya? Mungkin bisa saja karena ada disebut dengan debit jumbo ya seperti itu. Jadi adanya strata ketinggian di mana dari ketinggian tersebut biasanya juga itu digunakan untuk pertanian. Tetapi dari sini kita juga melihat bahwa ketinggian tertentu itu menentukan suhu ya. Jadi yang kita pelajari pada atmosfer. Nah, selanjutnya, gunung Indonesia itu memiliki kurang lebih dari 100 gunung api dengan 3 golongan. Nah, gunung sendiri di Indonesia itu dikategorikan menjadi 3 golongan, yaitu padam, istirahat, dan masih aktif. Nah, bagaimana gunung yang padam itu? Ya, gunung yang padam itu merupakan gunung yang memang dia sudah tidak aktif lagi, gitu kan. Nah, adapun gunung yang istirahat. Nah, gunung yang istirahat itu kategorinya seperti gitu ya. Adapun gunung yang masih aktif yaitu di mana erupsinya itu masih sangat terus terjadi gitu kan. Bisa jadi erupsinya itu skala pendek, misalkan hanya dalam jangka 10 tahun ataupun 20 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian adapun dampak positif dari banyaknya gunung api sendiri yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah, namun terdapat juga dampak negatif, yaitu adanya ancaman bencana alam yang cukup tinggi. Nah, kalau misalkan kita dilihat, terkadang sesuatu yang memiliki nilai positif itu juga berbanding terbalik dengan adanya dampak negatif. Seperti halnya kalau misalkan kita tinggal di daerah pegunungan yang memang notabene-nya pegunungan aktif, maka kita bisa melihat di situ adanya potensi sumber daya alam yang tinggi, tetapi di situ juga ada ancaman juga yang sebanding, yaitu berupa ancaman bencana alam seperti halnya Gunung Merapi ataupun gempa. Selanjutnya ada daratan tinggi. Nah, ini merupakan daratan tinggi Dieng ya, yang berada di Jawa Tengah, tetapi untuk administrasi sekarang kan sudah masuk ke Yogyakarta. Seperti itu. Nah, di daratan tinggi ya, plateau atau plateau adalah daratan yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sendiri berada di daerah pegunungan dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang menyebabkan udaranya dingin dan segar. Nah, jadi jika kalian suka itu dengan wilayah-wilayah yang memang dingin, kita bisa mencari daerah-daerah plateau ataupun dataran tinggi. Nah, seperti itu. Di Indonesia juga banyak ya, terutama di wilayah-wilayah Jawa itu kan kita banyak sekali gitu kan. Kadang-kadang apalagi di Tasikmalaya kita menyebut misalkan ada kan tinggi sedikit disebut gunung gitu kan, seperti kalau misalkan Tasikmalaya itu ada yang namanya Gunung Padela, Gunung Roai gitu ya, seperti itu. Nah, ada pun juga dataran tinggi Dieng, jadi yang merupakan wilayah yang tinggi seperti itu. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar dan luas. Nah,
berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di Indonesia sendiri, yang rata-rata aktivitas penduduk beragam dari seluruh dunia seperti daerah perkotaan. Nah, daerah rendah banyak dimanfaatkan untuk perdagangan, industri, dan pemukiman. Nah, kalau kita melihat eh, Jakarta juga merupakan wilayah yang rendah, ya, di mana aktivitas perekonomian itu di sana terjadi. Nah, kalau kita melihat aktivitas masyarakat, kita bisa melihat bahwa orang-orang cenderung mencari wilayah yang relatif datar karena untuk alasan pembangunan gitu. Nah, kalau kita melihat wilayah-wilayah yang misalkan datarannya itu, misalkan seperti di daerah, kalau misalkan kotanya ada ya kota, kemudian yang misalkan dari misalnya ya rata-rata sih jarang-jarang ada daerah perkotaan yang berada di daratan tinggi seperti itu. Jadi aktivitas perindustrian, kemudian aktivitas perekonomian rata-rata terjadi di wilayah yang dengan adanya dataran rendah. Dan ada karakteristik perairan di Indonesia. Nah, ada wilayah Indonesia yang memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan yang meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini juga yang merupakan faktor terpenting sebagai modal utama Indonesia dalam poros maritim dunia. Nah, jadi Indonesia itu menjadi suatu, bahkan disebutnya itu poros maritim dunia. Bahkan dahulu kan ada kita sering pernah mendengar gitu ya, ada nyanyian nenek moyangku seorang pelaut. Nah, di situ juga kita bisa melihat bahwa Indonesia itu memang dibentuk dari para pelaut gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat. Nah, kemudian ada yang karakteristiknya itu sendiri. Nah, kita bisa melihat nih, ada sungai, danau, laut, teluk, selat, dan samudra. Nah, itu merupakan karakteristik yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah sungai. Nah, sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan tinggi menuju daratan rendah. Dan kemudian bermuara di laut. Jadi, sungai sendiri itu udah tahu ya pasti. Nah, jadi sungai itu mengalir dari daratan tinggi, biasanya dari daerah pegunungan biasanya, atau daratan-daratan yang berproteksi mempunyai sumber daya air. Nah, kemudian semakin dekat ke arah laut, maka pembangkit listrik irigasi, perikanan, olahraga, serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penerbangan atau pasar terapung. Nah, ini biasanya yang banyak sungai itu biasanya di daerah mana? Ada yang tahu di daerah mana yang banyak sungai di Indonesia? Bahkan ada yang tahu pulau yang memiliki banyak sungai di Indonesia? Pulau Jawa. Hah? Di mana? Pulau Jawa bukan, Pak? Nah, silakan. Apa? Pulau mana? Itu terletak di Pulau Kalimantan. Ya, mungkin kita harus coba membaca lagi ya, banyak-banyak referensi di sini. Nah, di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian selanjutnya danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Nah, danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi. Salah satu contohnya adalah Danau Toba yang berada di ketinggian 905
MDPL dan merupakan danau terluas di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nah, ini merupakan danau vulkanik kaldera terbesar di dunia, terdalam ke-9. Nah, di sini kita juga melihat ya bahwa banyak di Indonesia itu terdapat danau-danau ya. Kalau misalkan di Tasikmalaya mungkin seperti Situ Gede, nah seperti itu ya, danau Situ Gede. Nah, untuk wilayah-wilayah di Indonesia sendiri memang cukup banyak sekali danau-danau, tapi danau-danau sendiri karena ada juga yang merupakan danau buatan yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan perekonomian biasanya seperti itu. Kemudian ada laut. Nah, laut merupakan kumpulan air asin yang mengenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau-pulau. Untuk landas kontinen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, air laut cenderung asin karena mengandung garam yang di dalamnya terdapat kehidupan berbentuk ekosistem laut. Nah, jadi tahu ya laut itu seperti apa ya? Ada yang belum pernah ke laut di sini? Atau sudah? Semuanya ada rata-rata. Sudah pernah. Nah, sudah pernah ya? Pasti pernah melihat ya. Nah, jadi bahkan kenapa itu kan air laut itu cenderung asin ya? Banyak mitos ya. Ada yang bilang air laut itu asin karena keringat ikan, ada yang bilang itu karena cerita-cerita seperti dongeng-dongeng yang ada di Indonesia seperti itu ya. Tapi secara seperti itu ya. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu karakteristik Indonesia, terutama laut merupakan suatu kekayaan alam yang luar biasa Indonesia ya. Nah, kita mengajar sampai 11.50 ya harusnya. Dari 5 menit soalnya tadi juga lanjut banyak. Nah, oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini disudahi ya. Nanti Bapak akan sharekan PPT-nya. Kalian nanti Bapak akan buatkan Google Classroom, nanti akan Bapak share di grup. Nanti Bapak akan share juga materi ini karena tidak cukup ya waktunya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai absensi. Bagi yang Bapak sebutkan namanya, silahkan nyalakan mikrofonnya. Silahkan ya, bagi yang Bapak sebutkan namanya. Adibah, silahkan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Akmal Sabila. Hadir, Pak. Oke. Anissa Fitria. Hadir, Pak. Hadir. Astri Fitri. Astri. Hadir, Pak. Chan Lutfi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Hadir. Kamari Cipera. Hadir, Pak. Dara Putri. Hadir, Pak. Oke. Dini Wahyuni. Hadir, Pak. Vidya. Hadir, Pak. Firda. Pak. Firda Sosial. Waida. Hadir, Pak.
Aisyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Agus Rahimat. Hadir, Pak. Ya. Syabila. Hadir, Pak. Baik. Nisrina. Hadir, Pak. Hadir. Irda Nurhamidah. Hadir, Pak. Ramadan. Hadir, Pak. Kemudian Rangga. Hadir, Pak. Hadir. Resni Naila. Hadir, Pak. Rika Riani. Hadir, Pak. Oke. Resni. Ada ya tadi? Hadir, Pak. Ada. Oh iya, siap. Resni ada. Sabrina Salsabila. Bapak Risma. Oh, Risma ya? Oh iya, Risma. Risma Puspita. Oke. Kemudian Sabrina Salsabila. Hadir, Pak. Sahrul Rozi. Hadir, Pak. Sri Nurani. Hadir, Pak. Oke, dan terakhir Yola Tania. Ada yang belum terabsen? Salsa, Pak. Hadir. Shalsha, oh iya Shalsha hadir ya. Di sini udah komplit ya. Dia Syifa tadi keluar. Baik. Nah, sekarang kita mohon dinyalakan fitur kameranya untuk absensi. Akan ini dulu SS silakan ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua. Oke, selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika misalkan tadi kalau mendadak share maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk materinya jika anak-anak sekalian ingin belajar lebih banyak lagi, nanti bisa ditanyakan langsung ya. Ya, pembelajaran hari ini. Terima kasih di pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live ya.